Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 pada malam hari ini akan mempresentasikan materi yang berjudul kepemimpinan dalam organisasi. Sebelumnya, mari perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Ken Fajri Amelia Bakis, NIM 2019-11397. Lalu ada Adam Pahlevi dengan NIM 2019-11738. Lalu yang ketiga ada Wahyu Chandra Utomo dengan NIM 2019-11758. Yang keempat, ada Ibu Ida Ulhusna dengan NIM 2019-11669. Lalu yang kelima ada Abi Ardeanto dengan NIM 2019-11578. Baik, pada malam hari ini kami akan menyampaikan 6 materi. Yang pertama yakni kewibawaan pemimpin dalam organisasi. Yang kedua ada kepemimpinan sebagai profesi. Yang ketiga pengangkatan dalam jabatan pemimpinan. Lalu yang keempat ada metode kepemimpinan. Yang kelima fungsi kepemimpinan dalam organisasi. Dan yang keenam ada perkembangan pendekatan kepemimpinan. Berikut kami jelaskan. Yang pertama ada teman saya Wahyu Chandra Utomo, dipersilahkan. Kepemimpinan. Menurut Stephen P. Robbins, kepemimpinan adalah kepemimpinan. Menurut Stephen P. Robbins, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan. Suarjono memaparkan istilah kepemimpinan atau leadership secara etimologis. Leadership berasal dari kata to lead atau bahasa Inggris yang artinya memimpin. Selanjutnya timbullah kata leader, artinya pemimpin, yang lahir istilah leadership yang diterjemahkan menjadi kepemimpinan. Kewibawaan pemimpin dalam organisasi. Sumber kewibawaan pemimpin. 1. Legitimate power. Bawahan melakukan sesuatu karena pemimpin memiliki kekuasaan untuk meminta bawahan dan bawahan mempunyai kewajiban untuk menuruti atau mematuhinya. Yang kedua, coercive power. Bawahan mengerjakan sesuatu agar dapat terhindar dari hukuman yang dimiliki oleh pemimpin. Yang ketiga, reward power. Bawahan mengerjakan sesuatu agar memperoleh penghargaan yang dimiliki oleh pemimpin. Yang keempat, reverse power. Bawahan melakukan sesuatu karena bawahan merasa kagum terhadap pemimpin dan mau berperilaku pula seperti pemimpin. Dan yang terakhir, X-power. Bawahan mengerjakan sesuatu karena bawahan percaya pemimpin memiliki pengetahuan khusus dan keahlian serta mengetahui apa yang diperlukan. Kewibawaan merupakan keunggulan, kelebihan atau pengaruh yang dimiliki oleh pemimpin. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni materi selanjutnya kepemimpinan sebagai profesi. Nah, suatu pekerjaan dapat dikatakan sebagai profesi apabila memenuhi berbagai syarat. Antara lain, yang pertama, profesi tersebut merupakan pekerjaan penuh waktu. Yang kedua, profesi tersebut memerlukan penerapan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, yakni adanya otonomi yang mengatur atau undang-undang. Yang keempat, ada lembaga pendidikan profesi tersebut. Yang kelima, memiliki kode etik profesi. Yang keenam, dan mengikuti asosiasi profesi dan yang lain-lain. Nah, berikut adalah contoh dari kepemimpinan yang dapat dikatakan sebagai profesi, antara lain yakni kepemimpinan formal. Nah, apa itu kepemimpinan formal? Kepemimpinan formal adalah kepemimpinan yang memiliki atau memimpin organisasi dalam sebuah perusahaan, lembaga pemerintahan, legislatif, eksekutif, yudikatif, organisasi militer, kepolisian, dan yang lain-lain. Nah, contohnya itu ada presiden, terus perdana menteri, MPR, DPR, kepala, komandan. Itu bisa dikatakan sebagai kepemimpinan sebagai profesi. Nah,
Pemimpin formal ini mempunyai wewenang untuk memimpin suatu organisasi dan memberikan perintah kepada para anggota organisasi yang berada di bawah kekuasaannya. Kepemimpinan formal dapat dikatakan sebagai profesi karena memiliki syarat atau memenuhi syarat yang saya sebutkan di slide sebelumnya. Berikutnya yakni pengangkatan dalam jabatan pimpinan. Nah, biasanya ini mengikuti yang namanya sistem merit. Konsep sistem merit ini memiliki landasan serta kejelasan kualifikasi, kompetensi, kinerja, keadilan yang berkesinambungan pada calon pemimpin tersebut. Dalam sistem merit, masing-masing memiliki keahlian individu pegawai diorganisasikan secara efektif ke dalam suatu spesialisasi fungsi yang sebagian besar paling tidak sistem merit mengupas beberapa hal yang terkait dalam profesionalitas pada calon pemimpin tersebut. Saya Ida Ulusna, NIM 2019-11669. Metode dasar kepemimpinan: 1. Demokratis, 2. Visioner, 3. Multikultur, 4. Strategis, 5. Suportif, 6. Otokratis, 7. Transaksional. Fungsi kepemimpinan dalam organisasi. Fungsi administratif. Yang dimaksud dengan fungsi administratif adalah pengadaan formula kebijakan administrasi di dalam suatu organisasi dan menyediakan segala fasilitasnya. Fungsi sebagai top management. Fungsi ini adalah fungsi pemimpin dalam proses aktivitas pembuatan planning, organizing, staffing, directing, commanding, dan controlling. Tujuan kepemimpinan adalah: 1. Sarana untuk mencapai tujuan. 2. Memotivasi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Andrianto, NIM 2019-11-578, 10 dan 11. Perkembangan pendekatan kepemimpinan, sifat, perilaku, kontingensi, dan pendekatan terpadu. Pendekatan pengaruh kewibawaan atau power influence approach. Menurut pendekatan ini, keberhasilan pemimpin dipandang dari segi sumber daya dan sejumlah kewibawaan yang ada pada para pemimpin, dan dengan cara yang bagaimana cara pemimpin menggunakan kewibawaan tersebut kepada bawahan. Pendekatan ini menekankan proses saling mempengaruhi, sifat timbal balik, dan pentingnya pertukaran hubungan kerjasama antara para pemimpin dengan bawahan. B. Pendekatan sifat, the trait approach. Pendekatan ini menekankan pada kualitas pemimpin. Keberhasilan pemimpin ditandai oleh daya kecakapan luar biasa yang dimiliki oleh para pemimpin, seperti tidak kenal lelah, intuisi yang tajam, wawasan masa depan yang luas, dan kecakapan meyakinkan yang sangat menarik. Perkenalkan, nama saya Adam Pahlevi, NIM 2019-11738, dan saya akan meneruskan presentasi dari saudara Abi. C. Pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku merupakan pendekatan yang berdasarkan pemikiran bahwa keberhasilan atau kegagalan pemimpin ditentukan oleh kompetensi dan gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpin dalam kegiatannya sehari-hari, dalam hal bagaimana cara memberi perintah, membagi tugas dan wewenang, cara berkomunikasi, cara mendorong semangat kerja bawahan, cara membimbing dan pengawasan, cara membina disiplin kerja, dan cara mengambil keputusan. D. Pendekatan situasional. Pendekatan situasional biasa disebut dengan pendekatan
kontingensi. Pendekatan ini didasarkan atas asumsi bahwa keberhasilan pemimpin suatu organisasi atau lembaga tidak hanya bergantung atau dipengaruhi oleh perilaku dan sifat-sifat pemimpin saja. Tiap organisasi atau lembaga memiliki ciri-ciri khusus dan unik. Bahkan organisasi atau lembaga dan sejenis pun akan menghadapi masalah yang berbeda karena lingkungan yang berbeda. Semangat, watak, dan situasi yang berbeda-beda ini harus dihadapi dengan perilaku kepemimpinan yang berbeda pula. Demikian presentase dari kelompok kami, kelompok 2. Sekian dan terima kasih.